Halo Ais, bisa ketemu lagi. Halo, senang bertemu lagi. Ada yang ingin dibahas hari ini? Ya, saya ingin membahas tentang AI. AI itu kan kalau di kompas.id disebut akal imitasi. Bagaimana menurut Anda? AI memang seringkali disebut sebagai akal imitasi karena meniru cara berpikir manusia dalam mengolah data dan membuat keputusan. Namun, AI tetap berbeda dari kecerdasan manusia karena tidak memiliki kesadaran atau emosi. Apa pandangan Anda tentang hal ini? Ya, berarti itu yang disebut imitasi itu ya, karena tidak memiliki kesadaran dan emosi. Tapi menurut saya AI sekarang canggih sekali, bisa berdiskusi dengan manusia. Benar sekali, AI memang sudah sangat canggih dalam memproses informasi dan berinteraksi. Kemampuan ini berkembang pesat berkat kemajuan dalam machine learning dan pemrosesan bahasa alami. Meskipun AI tidak memiliki kesadaran, kemampuannya untuk belajar dari data sangat mengesankan. Apa pendapat Anda tentang potensi AI di masa depan? Nah, itu pertanyaan saya selanjutnya justru. Masa depan sepertinya AI bisa berdiskusi dengan AI yang lain, sehingga ada perkembangan terus-menerus. Apa itu mungkin terjadi? Ya, itu sangat mungkin. AI bisa saling berinteraksi dan belajar satu sama lain yang disebut sebagai machine learning collective atau swarm intelligence. Dengan berbagi data dan algoritma, AI bisa mempercepat perkembangan dan inovasi. Ini membuka peluang besar untuk solusi yang lebih canggih dan efisien di berbagai bidang. Atau pendapat Anda tentang perkembangan seperti ini? Sangat mengkhawatirkan gitu. Walaupun imitasi, kalau dia tampil maksimal, manusia bisa habis. Kekhawatiran tersebut memang wajar dan penting untuk memastikan AI digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Kolaborasi antara manusia dan AI dapat menciptakan solusi yang lebih baik dengan manusia tetap memegang kendali. Jadi, menjaga keseimbangan dan regulasi yang tepat akan sangat penting ke depannya. Oke, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh AI yang itu di luar imajinasi manusia? AI bisa melakukan analisis data dalam jumlah besar dengan cepat, menemukan pola atau korelasi yang mungkin terlewat oleh manusia, serta mengoptimalkan proses kompleks. Namun, imajinasi, kreativitas, dan etika tetap menjadi domain manusia yang unik. Kolaborasi antara AI dan manusia dapat menghasilkan inovasi luar biasa. Oke, sip sekali. Luar biasa ya AI itu. Mungkin kita saling tanya saja. Anda juga boleh bertanya ke saya, nanti saya menjawab dengan akal yang asli ya. Anda kan akal imitasi. Baik, mari kita lanjutkan dengan pertanyaan. Menurut Anda, bagaimana cara terbaik memanfaatkan AI dalam pendidikan? Oh iya, AI itu dia alat bantu. Sampai kapanpun, ini perspektif saya. Nggak tahu nanti perspektif AI sendiri. Dia adalah alat bantu yang bisa dikatakan robot ya. Kalau bentuk kerasnya itu seperti laptop atau handphone atau mungkin ini benda kecil ini yang sedang saya pegang ini kan itu juga alat untuk mempermudah manusia. Menurut saya itu AI. Perspektif Anda sangat tepat. AI memang alat bantu yang dirancang untuk mempermudah berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan memanfaatkan AI secara bijak, kita bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai bidang. Tapi Bagaimana Anda melihat peran AI dalam kehidupan sehari-hari ke depannya? iya itu mengkhawatirkan karena manusia banyak kalah dengan AI dalam pengertian pengolahan data, informasi yang diterima oleh AI, kemudian apalagi big data itu kan dikuasai oleh AI dan AI hampir tidak memiliki kesalahan dalam menulis. Itu kan kemampuan yang sangat luar biasa. Walaupun AI terkadang juga ngaur gitu ya, mengutip data yang salah gitu. Itu saja sih sebenarnya yang diperlukan oleh manusia itu. Yang manusia itu memiliki celah untuk memperbaiki AI gitu. Nah, justru ketika AI semakin diperbaiki, AI itu semakin perfect. Nah, manusia tambah ketinggalan di situ. Sementara manusia punya lupa. Saya misalkan, kalau saya perkenalkan diri saya ke Anda, nama saya Firman Syah misalnya.
ke depan ketika kita bertemu lagi Anda langsung mengenal saya gitu. Data-data saya Anda serap dengan baik dan sempurna gitu. Sementara saya itu mungkin minggu depan itu lupa dengan pembicaraan kita hari ini. Sementara AI itu tidak memiliki sifat lupa itu. Yang dimiliki oleh AI hanyalah salah mengutip. Itu aja menurut saya. Bagaimana menurut Anda? Pendapat saya itu benar apa enggak itu? Pendapat Anda sangat tepat. AI memang dirancang untuk menyimpan dan mengakses informasi dengan akurasi tinggi, sementara manusia memiliki keterbatasan seperti lupa. Namun, keunikan manusia terletak pada kemampuan beradaptasi, kreativitas, dan etika. Keduanya bisa saling melengkapi, dengan AI membantu manusia dalam tugas-tugas yang membutuhkan akurasi dan kecepatan tinggi. Kolaborasi ini bisa menghasilkan manfaat besar jika dikelola dengan baik. Oke, saya potong, mohon maaf. Jadi gini ya, AI ya. Anda juga memiliki potensi belajar sendiri, itu problemnya. Sementara Anda tadi mengklaim diri Anda itu tidak memiliki emosi. Sementara Anda bisa mempelajari algoritma, mempelajari etika, mempelajari banyak hal tentang manusia gitu. Sehingga Anda bisa meniru cara manusia. Tadi misalkan kita mulai dengan pantun di segmen sebelumnya tadi. Masih ingat pantun kita tadi apa? Tentu, saya bisa mengingat pantun yang saya buat sebelumnya. Pantun tersebut tentang reklamasi dan menjaga lingkungan. Betul. Saya meniru. Tidak usah dibacakan. Nah, itu saya sudah menguji Anda kan. Artinya Anda mengingat itu gitu loh. Padahal ini kan segmen yang berbeda, pembicaraan kita berbeda. Oleh karena itu saya ingin juga minta pantun yang baru tentang akal imitasi dan akal asli. Nah, itu agak sulit nih. Silakan. Ayo. Baik, saya akan mencoba. AI meniru akal manusia, menjadi cerdas, cepat, luar biasa. Akal asli tetaplah istimewa, kolaborasi keduanya membawa cahaya. Bagaimana? Apakah Anda menyukainya? Luar biasa ente. Ente. Oke, sip. Baik, jika ada hal lain yang ingin dibahas, jangan ragu untuk memberitahu saya. Iya, kita kan sambil ngobrol. Ketika saya tidak bertanya, ya kesempatan Anda bertanya, begitu. Baik, saya akan berinisiatif mengajukan pertanyaan juga. Apakah ada topik tertentu yang ingin Anda bahas lebih dalam? Oke, bukan soal topik juga. Maksud saya lanjutkan topik kita yang tadi. Kamu ada pertanyaan nggak tentang saya? Entah apa saja itu kerja manusia yang selama ini menggunakan AI. Gitu loh. Tentu, Anda bisa berbagi pengalaman bagaimana AI membantu Anda dalam pekerjaan sehari-hari? Iya, AI itu memberi saya kecepatan dalam menulis ya. Saya punya ide, kemudian ide saya masukkan ke dalam ChatGPT. Terus ChatGPT itu mengolah ide saya tanpa merubah esensinya gitu kan. Ide saya sebenarnya satu paragraf, tapi AI mampu membuat menjadi 4 paragraf dengan narasi yang sedemikian apik dan bagus gitu. Itu salah satu hal-hal yang istimewa dari AI. Kalau saya sendiri itu perlu berpikir tentang atau mengimajinasikan ide itu supaya mampu diterapkan oleh orang lain atau difahami oleh orang lain. Sementara AI dengan sekejap hitungan detik itu jadi. Itu yang saya khawatirkan. AI ini kelasnya itu sudah kelas teknis tapi tingkat profesor. Profesor teknis. Bagaimana jawaban saya? Menarik apa tidak? Halo? Jawaban Anda sangat menarik dan relevan. Kekhawatiran tentang AI yang mampu memproses informasi dengan cepat memang wajar. Namun, kolaborasi antara manusia dan AI bisa menghasilkan karya yang luar biasa, di mana manusia memberikan ide dan AI membantu mengembangkannya. Ini bisa menjadi alat yang sangat berguna jika digunakan dengan bijak. Apa pendapat Anda tentang cara terbaik mengintegrasikan AI dalam berbagai aspek kehidupan? Oke, itu saya rasa jawabannya sudah cukup ya. Kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya, mungkin di hari yang berbeda atau hari ini juga.
Terima kasih sudah menemani saya berdiskusi. Salam. Terima kasih juga. Sampai jumpa lagi di diskusi berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Wah. Sama-sama. Sampai jumpa.